Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Ade Romansyah, NIM 1061802231 dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Tujuan pembuatan video ini tidak lain hanya untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Hukum Lingkungan yang dibimbing langsung oleh Pak Z. Baiklah, masuki soal yang pertama, yaitu sebutkan serta jelaskan aspek pengelolaan lingkungan dan perlindungan ekosistem. Dalam aspek pengelolaan lingkungan dan perlindungan ekosistem ini ada yang namanya kebijakan penataan atau polisi. Nah, pengendalian atau bisa disebut pengendalian dalam pemanfaatan ruang ini bertujuan untuk memanfaatkan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang. Upaya ini bentuk penyusunan rencana tata ruang, pengaturan zona kepada pemerintah, kabupaten atau kota, pendidikan, pelatihan PNS juga bisa. Jadi kebijakan penataan ini bertujuan untuk pemanfaatan yaitu sesuai dengan rencana tata ruang, rencana yang sudah direncanakan dalam menata ruang tersebut, sehingga penataannya maksimal. Selanjutnya ada yang namanya pemanfaatan penataan. Pemanfaatan penataan yaitu kebijakan penataan. Ada yang namanya kebijakan penataan. Dalam kebijakan penataan, contohnya kita ambil dalam penataan ruang. Ini kebijakannya diatur langsung oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, UU PR 2007. Ini adalah perubahan Undang-Undang Penataan Ruang yang diharapkan pembangunan serta dilaksanakan dapat lebih berkualitas dan dampak negatif terhadap lingkungan dapat dianalisir. Jadi itu fungsinya, itu kebijakannya yang sudah diatur oleh undang-undang. Selanjutnya di dalamnya ada yang namanya pengembangan atau development. Nah, dalam penataan, pengelolaan lingkungan dan perlindungan ekosistem ini ada yang namanya pengembangan dalam pengelolaannya. Jadi setiap pengelolaan ada pengembangan masing-masing. Selanjutnya di dalamnya ada yang namanya pemeliharaan dan pemilihan. Yang dimaksud dengan pemeliharaan yaitu pemeliharaan dan pemulihan alam sekitar, yaitu pemeliharaan tindakan yaitu melindungi sumber di bumi tersebut supaya dapat menggerakkan atau mengaturnya. Pemeliharaan, cara penggunaan, pengendalian dan pengurusan sumber alam untuk melakukan pengurasan lebih tepatnya yaitu mengatur agar tidak menguras atau kerusakan dan pembanjiran yang ada di kota-kota. Kepentingan pemeliharaan dan pemeliharaan yaitu menggalakkan kepupasan flora dan fauna, yaitu mendapat sumber air yang bersih dan tidak tercemar, mengalahkan suhu bumi meningkat akan yang menyebabkan pemanasan global. Jadi itu yang namanya pemeliharaan dan pemulihan. Setiap pemeliharaan pastinya sangat harus dipelihara. Contohnya lingkungan di sekitar kita. Jadi harus kita pelihara dengan baik.
pemulihan. Yang dimaksud pemulihan yaitu setiap daerah yang mengalami yang namanya pembukaan lahan, penebangan hutan bebas atau tidak bebas, jadi harus yang mengalami yang namanya pemulihan, dikarenakan agar lingkungan hidup tetap menjadi asri. Selanjutnya yaitu kebijakan penataan. Ada yang namanya kebijakan penataan. Dalam kebijakan penataan, contohnya kita ambil dalam penataan ruang. Ini kebijakannya diatur langsung oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, UU PR 2007. Ini adalah perubahan Undang-Undang Penataan Ruang yang diharapkan pembangunan serta dilaksanakan dapat lebih berkualitas dan dampak negatif terhadap lingkungan dapat dianalisir. Jadi itu fungsinya, itu kebijakannya yang sudah diatur oleh undang-undang. Soal yang kedua yaitu memahami sebuah artikel dalam video. Jujur, dari saya sendiri, miris sekali melihat masyarakat membuang sampah atau limbah ke laut atau ke sungai-sungai. Karena apa? Karena nampaknya nanti adalah ke lingkungan di sekitarnya, di lingkungan, di suasana, bahkan alam yang indah, yang sebegitu indah yang dimiliki salah satu sesuatu yang harus dibanggakan oleh Indonesia, tetapi dicemari oleh tumpukan-tumpukan sampah. Ini perlu bagi pemerintah untuk melaksanakan yang namanya sosialisasi tentang pembuangan sampah di laut lepas. Contohnya, sudah ada aturan-aturan yang harus dibuat kepada masyarakat sehingga mereka itu melakukan yang namanya cedera. Cedera itu dalam artian sangat menakuti akan aturan tersebut. Contohnya yang dibuat seperti aturan yang sudah ada yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran juga menyebutkan setiap awak kapal wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran lingkungan yang bersumber dari kapal. Jadi, contohnya yang kita ketahui yaitu di Sungai Ciliwung. Di situ dulunya yaitu airnya sangat bersih, bahkan digunakan oleh masyarakat sana untuk kehidupan sehari-hari, menyuci, bahkan untuk diproduksi yaitu untuk diminum. Akan tetapi sekarang keadaannya yang tidak mungkin untuk diproduksi, bahkan untuk mencuci kaki saja sudah tidak layak. Jadi itu tadi menurut saya. Selanjutnya soal yang nomor 3 yaitu berikan contoh permasalahan yang ada unsur lingkungan hidup yang terjadi di sekitar tempat tinggal saya, ya kan? Dalam rangka mengatasi masalah kasus dimaksud dalam perspektif hukum lingkungan, uraikan dan jelaskan. Baiklah, yang ada di Kota Muara Bungo yaitu tentang yang lagi marak-maraknya, yaitu tentang pertambangan emas ilegal, yaitu lebih 480 hektar lahan di Bungo rusak karena tambang emas. Semua lahan berubah menjadi lubang-lubang besar yang sangat berukuran besar yang menjadi danau. Sangat parah banget, khususnya di Kecamatan Pelepat Ilir Bungo. Paling parah, banyak kebun sawah, tebing, banyak kebun berganti semuanya menjadi kolam-kolam sedalam puluhan meter.
Di Pelpat Ilir itu habis, sudah tidak ada lagi yang namanya emas. Sekarang orang tinggal ambil pasir di bekas peti itu dijual bahan bangunan. Kata Pak Yudi, yaitu PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo, tambang emas ilegal mulai marak di Bungo sejak 2002. DLH Bungo mencatat 1 dekad terakhir lebar Sungai Batang Bungo dan Sungai Batang Tebo bertambah 10-20 meter. Bayangkan, Sungai Batang Tebo dan Batang Sungai itu bertambah dari 10-20 meter. Alur tak lagi beraturan, anak-anak sungai jadi dangkal penuh batu. Jadi ketika semakin besarnya sungai, maka anak-anak sungai maka akan menjadi dangkal. Sekarang ini air sungai makin kental, keruh akibat lumpur, nggak ada yang bening lagi. Sekitar 2016-2010, Dinas Perikanan Bungo bersama Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Jambi menemukan beberapa jenis ikan sungai terkontaminasi merkuri di atas baku mutu, terutama ikan predatornya. Jadi yang harus kita lakukan dalam hal ini yaitu memberikan sanksi yang tegas terhadap penambangan ilegal. Bahkan bila perlu, berikan sanksi yang sangat-sangat bisa dianggap kejam. Karena jika tidak seperti itu, maka tidak akan ada yang namanya cedera dari orang yang melakukan pelanggaran. Karena banyak yang kita ketahui sekarang ini, orang melakukan pelanggaran yang sangat berat, tapi dibayar dengan uang hanya seperset uang saja. Bahkan itu sangat miris sekali. Bahkan dompeng-dompeng di sungai-sungai kecil sekarang di Bungo sangatlah banyak. Khususnya di Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Muara Bungo. Itu banyak yang namanya dompeng-dompeng kecil sehingga masyarakat mendapatkan dampaknya. Jadi yang perlu kita lakukan yaitu dari pihak kedinasan, pihak kepolisian, pihak Satpol PP ataupun yang lainnya yang berwajib atau yang bertanggung jawab masalah hukum lingkungan untuk mempertegas peraturan yang ada. Mensosialisasikan kepada masyarakat, bekerja sama kepada hak-hak yang berwajib. Jadi itu yang saya harapkan. Terima kasih.